nanya dulu nih. Aku di Bekasi aja sama kita. Pentingnya ke posyandu itu apa? Ada yang tahu pentingnya ke posyandu itu apa? Manfaatnya ke posyandu itu apa? Wah, masa? PNT sih langsung begini. Ayo, manfaatnya. Maksudnya di posyandu ini dapat apa aja? Pinter, memantai tumbuh kembang anak, benar. Salah satunya. Terus kedua apalagi? Manfaat datang ke posyandu biar dapat apa buka deh? Imunisasi. Habis itu Vitamin. dan obat cacing. Dan bisa juga untuk konseling sama Bu Bidan, kan di posyandu itu ada Bu Bidannya. Iya. Jadi ibu bisa Konseling konseling KB tentang kesehatan si bayi, tumbuh kembangnya si bayi. Ketika pas bayi sakit bisa konseling sama Bu Bidan. Nah, kita pada punya buku pink kan ya Bu ya? Kira-kira buku pinknya dibaca atau enggak? Enggak sih, cuma geletak doang. Banyak Apa ya? Berarti ini kita bacanya di sini bareng-bareng ya? Iya. Biasanya kalau baca sendiri awang. Nah ini kalau ibu buka nih di halaman 87 tuh ada tanda bayi, balita, tanda bahaya bayi dan balita. Apa aja sih Bu? Ini sebenarnya yang penyakit biasanya pada terjadi sama anak-anak kita Bu. Ayo apa aja? Diare, pinter, muntah-muntah, benar. Bapil itu sebenarnya bukan banget tanda bahaya ya, yang banyak banget karena yang kejang benar, benar. Terus apalagi sebelum kejang berarti tandanya demam. Untuk deteksi dininya apa tuh? Yang seperti ada benjolan di belakang kuping. Jadi ini sebenarnya kalau untuk deteksi dini itu bukan penanganan di rumah. Kalau kayak diare, muntah, demam, kejang itu aku nanti sharing untuk penanganan pertama di rumah. Tapi kalau misal ibu nemuin nih di anak ada benjolan di belakang kuping atau yang ibu bilang apa? Sengkelan apa sih? Adalah itu bahasa kampungnya. Kalau kayak kita luka di kaki, Iya, katanya betul. gendol, apa namanya kampungnya? Iya, kayak sengkelan. Sengkelan. Orang kampung mah bilang gitu. Nah, kalau kita bukan, kalau misalnya kerja kita ya. Namun, ibu gak usah panik, gak usah khawatir atau gimana-gimana. Gak usah. Ibu berarti udah tanda apa? Terus penanganannya gimana Bu Bidan untuk di rumah? Nggak ada penanganan. Itu tandanya ibunya udah deteksi sendiri. Nah, ibu langsung datang ke puskesmas. Konsultasi sama dokternya. Dok, saya nemuin anak saya benjolan di belakang kuping. Apakah ini bahaya atau tidak? Selesai tugas ibu, ya kan? Kalau bahaya penanganannya apa sudah selesai, nanti dijelaskan oleh dokter. Ya, sama aja kayak ibu menemukan ini. Kita nih, ibu-ibu, ibu tahu nggak teknik sadari? Sadari yang untuk ya buat payudara ya. Kalau tete kayaknya nggak enak banget bahasanya ya, tete. Soalnya ada yang videoin bahasa tete. Kalau untuk deteksi dini ya payudara, ibu angkat keteknya, itu dipegang, putar secara jarum jam ada benjolan apa nggak, sama seperti ibu menemukan benjolan pada anak gitu. Itu namanya deteksi dini ya. Nah sekarang kita ngebahas lagi nih penanganan pertama kali di rumah bagaimana sih Bu Bin kayak diare. Ibu-ibu pasti udah pintar banget nih. Penanganan pertama kali diare di rumah bagaimana? Kalau tiba-tiba nemu anak mencret, Penanganannya apa yang dikasih? apa yang kita lakukan dulu, ibu-ibunya, orang tuanya? Bingung. Apa? Kelihatan kan pada bingung. Langsung suruh Kasih yang banyak. Pintar, jaga biar nggak dehidrasi. Cairannya harus sesuai. Terus Jadi apa keluar lagi? masuk sama. Betul. Terus apa lagi? Oralin. Oralin. Ada di larutan apa? garam. Benar. Garam. Pintar. Apa sih emang kenapa kok pakai garam? Kan elektrolit. Orang itu elektrolit. Yang ibu bawa ke rumah sakit pun diinfus ya elektrolit. Elektrolit. Nah jadinya ngapain sampai anak harus Jadi dirawat? nggak usah panik-panik dulu, minimal dia mencret 2 kali, minimal minum 2 gerbungkus oralin. Boleh. Kalau nggak punya, gula garam. Betul. Garam sejumput dikit aja. Jangan sebungkus ya bos. Sejumput sama gula 1 sendok kecil yang teh itu udah. Jadi biar elektrolitnya nyambung. Mengganti yang keluar itu Ya. masuk lagi, paham ya? Penanganan pertama, jadi jangan sampai diare pada panik bawa ke puskesmas terus bahasanya gak diterima, dibawa pulang karena belum banget parah. Nah, bukan begitu. Jadi ibu makanya ini nih kita disuruh cerdas. Penanganan pertama di rumahnya seperti itu. Nah, ada lagi yang muntah-muntah. Misalnya penanganan pertama muntah-muntah apa? Ayo apa? Dikerokin. Ya kan ya nggak dikerokin ya, sebenarnya tidak sih seperti itu ya. Penanganan pertama kali muntah-muntah itu apa? Dikasih air hangat boleh, teh hangat boleh,
lebih dari 5 kali baru dibawa ke puskesmas. Intinya tuh muntah dia yang jaga jangan sampai dehidrasi. Ganti cairan yang keluar, ganti biar untuk masuk. Kasih buah boleh nggak Bu Bidan? Boleh, pisang boleh. Ya. Jadi nggak usah bingung-bingung. Ada tuh di kampung mana aku pernah penyuluhan gini dibilangnya dikasih daun jambu biji ya. Ya, ada juga. Kalau orang herbal nggak begitu, masih begitu nggak apa-apa. Yang penting dicuci bersih dulu, biar nggak ada penyakit yang lain masuk ya kan. Nah, terus kalau untuk penanganannya demam sebelum kejang kan pasti demam bagaimana? Kompres. Nggak apa-apa itu boleh ya kompres itu. Terus apa? Sediain paracetamol, makanya kalau punya anak bayi atau balita di rumah tuh sedia paracetamol. Tapi ingat, sedia paracetamol kalau udah dibuka jangan bener-bener udah berbulan-bulan nih tiba-tiba dia demam kasih lagi pusing. Yang dikasih bukannya obat tapi racun. Paham ya? Karena penyimpanan paracetamol sirup kalau sudah terbuka tidak kuat lebih dari 4 minggu. Pokoknya kalau aku pribadi 3 minggu aku buang, nggak harus sampai 4 minggu aku buang. Kalau misalnya ada yang sampai 2 bulan dikasih lagi Bu Bidan, lah ibunya belum nyobain rasanya itu berbeda apa kagak, kan anak yang nyobain. Iya. Nah otomatis kita ngasihnya apa jadinya? Racun. Nah, kenapa? Dia teroksidasi. Buka kan udah dibuka ada udara masuk, nah itu teroksidasi namanya. Jadi udah bukannya obat lagi tapi jadinya agak kandungannya udah beda senyawanya. Paham ya? Jadi bukannya berarti, Bu, saya udah kasih paracetamol di rumah. Kita pikir lagi nih, paracetamol yang di rumah tuh dosisnya bisa kurang tepat. Penyedia udah berbeda warna ya kan, udah lama lah bahasanya. Itu juga mempengaruhi efektivitas kerjanya obat di dalam tubuh si anak. Paham ya? Jadi bukannya Bidan saya udah kasih paracetamol kagak sembuh anak saya. Nah, lihat lagi dosisnya tepat tidak gitu ya. Jadi yang lebih aman yang kapsul pil mungkin ya Bu, digerus ya. Tablet. Kalau Tablet aku tablet. Terus caranya gimana Bu Bidan? Kita pinter dong harusnya. Nih aku ajarkan pinter. Karena kan kandungan yang tablet itu 500 mg ya kan. Kalau emang anak kita kan yang tahu nih berat badannya. Kalau emang masih 10 kilo, anak masih 10 kilo, itu bagi aja 5. Nah, kalau tablet kan bahasanya pagi siang malam masih aman tuh, diikat ya kan, dirapiin gitu. Jangan sampai hari ini digerus, 3 hari baru dikasih lagi, jangan, itu juga udah nggak bagus, paham ya? Kalau udah digerus, dalam sehari habiskan. Tapi kalau misalnya seminggu baru demam terus kasih yang gerusan lama, nggak bagus juga. Jadi buka yang baru lagi Buka aja. yang baru, tapi kan lebih hemat tabletnya gitu kan, ya kan, tablet lebih hemat gitu. Terus ada lagi yang mau ditanya? Ini benar, nanya paracetamol. Nih, kita lanjut lagi yang kejang. Penanganan pertama kali kejang bagaimana Bu Bidan? Kalau kejang memang harus langsung dibawa ke puskesmas. Tapi kan tanda gejala sebelum kejang pasti udah kelihatan dulu. Dia demam. Berapa derajat biasanya? 38 sesuai ada anak usia apa sih tergantung anaknya ya. Ada yang suhunya 38 udah langsung kejang. Ada usianya sampai 39,5 dia baru kejang. Jadi kita jangan sampai patokan 39 Bu Bidan, kata Bu Bidan 39, nggak usah gitu. Langsung aja 38 dikasih paracetamol nggak mempan bawa berobat. Paham ya? Ada beda-beda anak beda-beda ya kekebalannya. Ada yang mau ditanya sekitar tanda bahaya pada balita?